Podcast Kualisem 8 akan dimulai dalam beberapa detik. Bagi pendengar yang sudah pencet follow, dipersilakan menikmati podcast ini. Mendengarkan podcast ini memang sudah bagus, tapi alangkah lebih bagusnya menjawab salam dari saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Kualisem 8 di segmen 3M. Mau masuk mana? Oke, ini udah nggak tahu episode yang keberapa ya karena tagnya juga acak. Kira-kira, oh ya sebelum masuk ke topik ya, kayaknya perkenalan dulu nggak sih? Iya, perkenalan dulu. Karena kan banyak orang yang bilang tak kenal maka tak sayang. Padahal kalau udah kenal kan udah sayang. Iya, bener. Aku nih kenalan nih. Oke, dari kamu dulu deh. Ya, aku yang masih baru di sini guys. Kenalin, nama aku Sasha. Aku kuliah di Ilmu Komunikasi Unsur. Oke. Di sini aku ditemenin sama Afik. Oke, di episode sebelumnya di pertama banget tuh aku udah pernah kenalan ya, tapi nggak mau kenalan lagi kali ya. Aku Afik dari Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih? Kali Spill ini- dulu dong tentang apa gitu, Boleh judulnya nih. dan apa? Kali ini kita mau bahas jurusan menantu idaman. Aduh, apa tuh? Bang Jago apa gimana? Ya, nggak tahu. Nanti idaman. Kita kali ini udah ditemenin sama narasumber yang terpercaya. Ntar, menanti idaman tuh apa? Lebih spesifik lagi dong. Kayak apa gitu? Yang Nanti idaman tuh dokter-dokter gitu antara nggak sih? ganteng, banyak duit apa Ya, gimana? Allahu Akbar, bukan kayak gitu ya. Jadi menantu idaman yang dimaksud di sini adalah jurusan kedokteran. Oh gitu. Iya. Emang idaman ya? Oh, idaman banget. Oh, Kan gitu. ya gitu. Mungkin jadi bisa ngobatin gitu ya, ngobatin perasaan bisa nggak? Nanti kita tanyain langsung aja Aduh, di kok mana. aku kesannya galau terus jadi podcast ini ya. Padahal biar lucu gitu loh. Oke. Oke. Jadi hari ini kita udah ditemenin sama narasumber yang kece-kece banget nih. Waduh. Siapa, keren Fik? banget pasti nih. Kayaknya biar kenalan dulu sekalian aja ya, biar langsung sendiri lah. Ya. Kita udah ditemenin sama Ara sama Dimas. Oke, Boleh mungkin kenalan dulu kenalan mungkin dulu. dari Dimas. Halo, aku Dimas dari Kedokteran Umum Universitas Jenderal Sudirman. Oke. Halo, aku Ara dari Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Kedokteran umum sama gigi. Iya. Oke. Yang apa sih? Kenapa kalian mau itu apa? Ya, kenapa kalian pilih Pilih jurusan, jurusan itu? itu gitu loh. Padahal kan ya terkesannya susah, Iya, maksudnya kayak susah pusing, gitu. nggak tidur gitu. Iya kan? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Apa udah ada target atau ada dari orang tua atau gimana? Gimana, Dim? Kamu dulu deh. Kamu dulu. Kalau aku gimana ya? Dulu waktu kecil kan pernah jadi dokter kecil. Sekarang mau jadi dokter besar. Oh, ini Jadi dokter beneran gitu ya. besar ya. Kalau Ara, Aku sama sih kayak Dimas. Dulu pernah jadi dokter kecil, tapi sebenarnya yang bikin aku yakin tuh karena aku kan di SMA tuh ikut pramuka gitu kan. Sering ikut organisasi, ikut kegiatan yang kemanusiaan gitu. Kayak panggilan jiwa aja di kedokteran asik, tuh. panggilan jiwa. Oke. Tadi kan katanya dari dokter kecil ke dokter besar ya. Semoga tercapai ya. Amin. Ya, biar semoga lancar ya kuliahnya sama Mungkin kita lebih jurus lagi nih Sas tentang apa sih itu kedokteran boleh ini umum, nggak kedokteran gigi gitu. Ya, diceritain dulu jurusannya tuh kalian tentang apa sih gitu. Mempelajari tentang apa gitu. Iya, secara umum. Mungkin dari arah dulu ya, dari Oke. kedokteran gigi. Oke, kalau kedokteran gigi sebenarnya sama ya, di kedokteran umum atau kedokteran gigi bakalan belajar semuanya juga, kayak dasar-dasar kedokterannya pasti belajar juga. Tapi kalau di kedokteran gigi itu fokusnya dari setengah badan ke atas gitu, dari pokoknya ya oral gitu, mulut gitu, mulut gigi gitu. Oh, saya kira cuma gigi doang. Ya enggak, mulut gigi, tapi tetap belajarnya tuh kayak semester 1 ini masih belajar materi dasar gitu, jadi semuanya dipelajarin. Oke. Berarti dari kalau dari kedokteran gigi itu belajarnya semester 1 masih umum ya, terus Iya, sebagai pengantar. ya terus habis itu belajarnya nggak cuma gigi nih, tapi masih apa setengah badan ke atas gitu.
Kalau semester 1 Semester masih satu. semua Oh, badan. berarti ntar semester selanjutnya cuma Udah fokus mulai ke gigi. spesifik gitu. Oke. Iya. Terus buat kedokteran umum gimana nih? Kalau kedokteran umum pastinya belajar belajar eh, seluruh tubuh manusia ya, semua dari pokoknya semuanya dari kepala sampai kaki. Terus juga belajar tentang penyakit-penyakit yang ada di manusia dan cara pengobatannya juga. Kurang lebih gitu sih. Oke. Stres nggak tuh? Sedikit tapi nggak apa-apa. Tidur nggak tuh? Tidur nggak tuh? Harus tidur dong, harus Kan jaga dokter loh, kesehatan. masa Iya. harus sakit dulu biar jadi dokter? Ya Ntar- enggak, berarti kita juga harus peduli sama diri sendiri ya sebelum kita peduliin orang lain. Bener banget, bener. Oke, tadi kan udah dijelasin ya tentang apa yang dipelajarin tentang kedokteran umum, kedokteran gigi. Mungkin tadi kan di awal juga aku udah tanya ya, kayak kenapa sih milih kedokteran gitu? Mungkin dari sudut prospek kerja nih, nanti setelah lulus kira-kira gimana tuh? Yang jelas dari dokter kan ya. Terus berarti ini Tapi- pekerjaan yang ini loh, kayak Atau nggak ada selain orang jadi sakit dokter- nggak punya uang nih. Ya, atau selain jadi dokter bisa jadi apa lagi gitu. Oke, siapa yang mau jawab dulu nih? Kayaknya hampir sama ya. Iya, sebenarnya hampir sama sih kayak antara dokter gigi maupun dokter umum. Nantinya prospek kerjanya tuh selain jadi yang dokter gitu bisa jadi dosen, jadi praktisi, jadi dokter militer mungkin, atau jadi manajemen rumah sakit. Terus apa lagi nih, tambahin dong. Eh, Selain itu juga bisa di bidang politik ya, jadi dokter politik. Oh, ada dokter politik. Apa tuh? Kayak apa tuh? Setahu gue dokter militer gitu. Dokter yang ngobatin pejabat apa gimana? Dokter politik gimana? Obatin korupsi kan? Aduh, jangan ketawa dong. Aduh gimana ya? Gak apa-apa, bisa di-cut sama Mungkin PNS. mau yang dimaksudnya dokter kayak PNS gitu. Apa gimana? Asli dokter politik baru pada tahu dengar ya. Aku baru pernah dengar kok. Jadi seorang dokter yang nantinya juga jadi menjabat sebagai di pemerintahan gitu. Oh, Jadi memang basicnya dokter, tapi nanti dia tuh mengabdi di pemerintahan. Kayak menteri kesehatan ya gitu bukan? Ya gitu contohnya. Oke. Berarti ini kalian berdoanya gitu nggak sih? Kayak semoga ada orang sakit gitu nggak? Kalian dapat duit gitu. Gitu dong. Yang enggak dong. Soalnya nggak ada orang sakit nggak kerja gitu. Kan kayaknya nggak perlu didoain juga ada aja kan ya orang sakit kan, orang capek atau ya ada hal-hal lain gitu ya. Oh, capek bisa sakit gitu ya? Oh bisa dong. Oke, dari prospek kerja, tadi kan udah banyak ya. Kira-kira kayak semakin depannya tuh dokter semakin dibutuhkan apa semakin nggak dibutuhkan gitu. Kita tahu kan ya perkembangan teknologi itu pesat banget. Iya. Banyak yang kayak semuanya diganti sama robot, sama alat gitu. Kira-kira menurut dari kalian nih masing-masing, peran dokter di masa yang akan datang akan semakin besar atau semakin apa ya kayak kurang dibutuhkan dokter gitu? Ya boleh dari Dimas dulu. Kalau menurut aku yang pasti buat kedepannya akan terus dibutuhkan ya, karena misal kalau digantikan dengan robot pun nanti masih butuh manusianya, jadi pastinya untuk masa depan masih terus dibutuhkan gitu. Oke, dari arah coba nih kayak Iya apa betul pendapatnya? banget dong. Walaupun teknologi berkembang pesat ya, yang namanya dunia kesehatan, dunia kedokteran juga berkembang pesat karena jadi dokter tuh belajarnya sepanjang masa ya Dim. Nah itu walaupun nanti ada robot itu tetap diperlukan manusia lah karena sehebat-hebatnya ciptaan manusia tuh lebih hebat lagi ciptaan Tuhan kan manusia gitu. Oke. Tadi kan udah bicara secara umum gitu ya. Mungkin kayak buat yang pengen masuk kedokteran nih, kita mau menjerumus ke yang lebih spesifik lagi. Kan dia udah bicara yang umum-umum tentang prospek kerja, tentang yang dipelajarin secara umum. Mungkin kita masuk ke passing grade ya buat bisa masuk ke kedokteran. Iya nih, Ara sama Dimas tahu nggak passing grade di SBM, SNM sama pokoknya SBM sama SNM tahu nggak kalian?
Tahu tahu tahu. nilai-nilainya gitu. Tahu. Dari SNM dulu kali yang pertama. Oh iya, dibuka Dimas di lewat jalur. SNMPTN nih. For your information, Dimas nih masuk kedokteran lewat jalur SNM gitu. Pintar banget dong ya. Keren kan ya? Iya. Oke, berarti nanti kita spill apa? Cari tahu aja ya kira-kira gimana biar dapat SNM kedokteran gitu. Keren banget gak sih? Keren banget dong. Oke, jadi kita tanya dulu passing grade-nya tuh gimana tuh? Kalau buat nilai SNMPTN mungkin beda-beda ya setiap sekolah, tapi kalau dari pengalaman aku dulu kurang lebih 90 tuh insya Allah bisa ada kemungkinan buat lolos sih. 90 rata-rata dari semester 1 sampai 5. Ya, Mapelnya tuh mapel apa aja sih yang perlu nilainya tuh harus bagus gitu? kalau buat mapelnya mungkin hampir semuanya harus bagus ya, terutama bagian matematika, biologi, kimia, mungkin itu yang lebih ditekanin ya. Ya mungkin kalian bisa dibagusin ya, ini kan belum selesai nih semester 5. Iya. Jadi kalian bisa dibagusin Ya udah dong. Ini kan tadi aku ditanya satpam udah mau UAS. Oh ya, buat Dimas nih kan masuk lewat jalur SNMPTN, itu dari nilai rapot aja atau ada piagam-piagam juga, sertifikat atau gimana gitu? Kalau aku kemarin pakai sertifikat juga, jadi nggak cuma nilai, tapi aku ngelampirin sertifikat juga. Boleh nggak dikasih tahu nggak tuh sertifikat apa? Aduh malu nih. Jangan-jangan sertifikat tanah. Aduh. Kalau aku kemarin melampirin juara 1 tingkat kabupaten, terus Apa tuh juara satu tuh? Apa? juara 1 pramuka dong, Oh. anak pramuka. Iya, di sini anak pramuka Ah, semua bukan, kecuali bukan. aku. Terus Sekarang gantian Ara. Oke, apa nih pertanyaannya? Iya tadi ya passing grade SBM. Masih yang passing grade ya. Oke. Kalau passing grade SBM itu kalau nilai aku waktu itu 670-an. Ya, lumayan. Cuma dari teman-temannya aku juga ada yang 635 atau 45 itu masuk kok. Iya. Tapi itu nilai nggak bisa dijadiin patokan karena setiap tahun itu kan Iya. beda-beda ya. Setiap Kayak tahun biasanya beda. Mungkin di tahun sebelumnya kayak nilai 600 tuh 680 udah tinggi, tapi di tahunnya kita tuh 700 juga banyak yang Banyak, dapat iya, segitu benar. kan. terus juga buat rata-rata nilai UTBK tuh bukan jumlah semua dibagi sub itu apa Iya, sub bukan tesnya bukan, tapi berdasarkan pembuatan tertentu Iya, gitu. di tiap jurusan mungkin beda-beda gitu kali ya, Fik ya. Terus tadi kan udah ngomong passing grade ya. Kira-kira udah ada bayangan ya, kira-kira seberapa tadi SNM 90 bisa ya kalau Institut Kedokteran Umum. Terus tadi SPM berapa? 645 645 masuk lah. gitu ya. Tahun ini ya. SPM Tahun ini ya. tahun ini, nggak tahu tahun depan gimana. Ya, kalau Mungkin mau aman di atas itu ya, teman-teman. Iya, mungkin di tahunnya kalian, teman-teman kalian lebih pintar-pintar, lebih Amin, rajin-rajin. amin. Intinya Jadi pinter-pinter dipersiapin aja aja. kalian buat cari info, cari ya banyak kakak kelas, banyak alat kayak sosmed gitu, cari aja soal-soal tahun lalu gitu, pelajarin aja lihat di YouTube juga banyak gitu. Terus tadi kan udah passing grade ya, kayaknya Sekarang tips and trick iya gitu loh, kok dari bisa kalian gitu. nih biar adik kelasnya bisa ikutin gitu. Tips and triknya apa gitu? Dari siapa dulu nih? Siapa yang mau duluan? Oke, tips and trick biar bisa masuk gitu ya. Nah, Yang pasti belajar ya. Iya, semuanya butuh belajar Ya, ya. semuanya butuh belajar dan jangan lupa berdoa juga. perlu orang kan nggak? Enggak sih. Tetap jangan walaupun kalian punya orang dalam, tolong jangan mengandalkan orang dalam gitu ya. Kalau mau mengandalkan yang di atas aja gitu, mengandalkan Tuhan. Ya nggak berkah ya. Ra, Iya ya. betul. Walaupun itu ya kita cari keberkahan aja lah. Nah, kalau buat belajar, kalau dari aku sih pastinya harus dibuat kayak schedule gitu ya, harus dibuat jadwal. Paling nggak hari itu target kalian tuh mau pelajarin apa sih gitu. Nah itu selain dibuat target juga dibuat kayak capaian pembelajaran. Jadi itu buat minimal kalau sehari itu kalian nggak bisa mencapai target, paling nggak tuh kalian ada 70% mungkin dari target kalian biar ada progres setiap harinya gitu. Oke, itu buat SPM ya. Jadi setiap belajar tuh dikasih target
kira-kira Iya, mau sama. sampai mana aja gitu harus Dibikin tercapai. jadwal juga biar Iya, tertata gitu ya hari ini mau belajarnya. Hari ini belajar kita mau apa, belajar apa nih? terus bisa Iya. apa, misal mau ngapalin rumus atau mau Atau tentang mau suatu materi, itu hari baca itu udah materi, nanti mau ngerjain latihan soal gitu udah ada kan. targetnya gitu tiap belajar tiap hari. Ya, terus tambahan juga nih, kalau buat kalian yang lagi berjuang gitu ya, setiap perjuangan tuh biasanya ada pengorbanan. Asik. Jadi kalau kalian lagi berjuang buat mencapai apa yang kalian mau, korbankan dulu lah mungkin keinginan-keinginan kalian buat main, atau mungkin kalian udah punya pacar nih pengen ngedate, itu dinanti-nantiin dulu deh gitu. Main gamenya nanti-nanti Iya, main dulu gamenya ya. nanti-nanti Ini dulu ada yang gitu. lebih Paling penting. berapa sih, 6 bulan atau berapa bulan sih, 5 bulan, 3 bulan, gak lama kan, cuma depending waktu segitu doang gitu. Ya daripada nanti takutnya pas udah deket tanggal nyesel, aduh kenapa dulu aku nggak belajar ya, Iya, gitu betul. kan. Penyesalan selalu datang di akhir. Iya. Kalau di awal apa namanya? Pendaftaran. Gitu ya. Sekarang dari Dimas, gimana nih tips and trick supaya Buat dapat SNM nih. SNMPTN? Kan Biar SNM kan konsisten gitu ya. dari awal masuk SMA Iya. tuh udah mulai kayak dijaga nilainya buat SNM gitu. Gimana nih? Kalau buat SNM mungkin dari awal emang harus yakin dulu ya bahwa kalau mau masuk lewat SNM. Terus juga kan nilainya yang dipakai dari semester 1 sampai semester 5. Harus konsisten, harus semangat terus belajarnya. Mungkin emang ada rasa malas, kadang-kadang tuh harus kuatin lagi motivasinya. Capek mungkin ya, kadang-kadang bisa ya capek, tapi tetap nanti lanjut terus buat belajarnya. Jadi nanti di semester 5 nilainya bisa konsisten dan kalau bisa naik terus gitu sih. Eh, Mas Dimas nih tipe orang yang kalau belajar tuh pas mendekati ulangan atau enggak nih? Kebut semalam gitu Ah, ya, iya. mungkin ya. Kalau tipe belajarnya mungkin kadang-kadang gitu ya, tapi biasanya sekalian ngerjain tugas, biasanya sekalian juga belajar gitu sih. Aku ngerjain tugasnya nyontek. Sama kan kita bareng nyalin. Tapi jangan ditiru ya. Kayak itu yang nggak baik gitu. Berarti setauku ya, kalau dengar-dengar dari yang anak SNM tuh kayaknya dari semester 1 kalau bisa nilainya udah gede gitu nggak sih? Apa gimana? Apa lebih baik sedang, apa udah gede Atau dulu nilainya lebih gitu? baik yang tiap semester naik Iya. gitu. Ibaratnya dari semester 1 misal cuma 85 mungkin, terus tapi ntar meningkat terus, tapi meningkatnya tuh banyak apa gimana? Kalau buat SNM mungkin yang penting konsisten ya dan naik-naik terus. Tapi balik lagi ya, kalau SNM penilaiannya nggak ada yang tahu karena nggak cuma nilai yang dilihat, banyak aspek yang dilihat juga. Jadi kalau bisa nilainya dinaikkan terus gitu sih. Iya, dan kalau menurut aku ya kalian jangan terpaku sama SNM kayak, soalnya kan kita nggak tahu nih, jangan nanti belajarnya tuh cuma kalau misalkan kalian nih udah keterima kuota SNMPTN terus kalian jadi nggak belajar SBMPTN, kan kita nggak ada yang tahu ya kalian dapat atau enggak, jadi tetap belajar gitu. Mungkin juga ada yang dengerin nih, buat anak kelas 10 yang baru nih, kalian deketin guru biar kalian nilainya gampang. Caper-caper gitu Iya. boleh ya, nggak apa-apa kan kalau tentang pelajaran gitu. Basa-basi, Bu udah makan. Iya, Udah gitu ya. nggak gitu juga, maksudnya kayak tanya-tanya gitu, Aktif gitu lah ya di kelas. aktif di kelas. Kalau online ini kan on cam ya, jadi kalian ya hormatin guru kalian itu biar nilai kalian gampang dapetnya. Oke, karena durasi nih udah di kode-kode nih durasinya Iya, lama. sama PDD. Kayak pertanyaan terakhir nih kayaknya ya. Enggak, terakhir juga mungkin ada dikit lagi ya, boleh tanya Afik. Persiapan buat mendekati ujian terutama UTBK nih gimana? Iya, para persiapan UTBK-nya. Persiapan UTBK-nya. Mm-mm. Ya itu belajar. Iya. Nggak, waktu itu aku ikut kayak bukan internship ya, kayak ya pokoknya yang mulai intens gitu. Aku ambil les 2 minggu buat lebih fokus lagi di UTBK-nya gitu. Cuma
memang menjelang UTBK tuh kayak waktu antara istirahat sama belajarnya banyakan belajarnya sih, yang biasanya mungkin tidurnya masih 8 jam normal gitu ya, jadi mungkin 4 jam 2 jam gitu. Berarti Ara ikut bimbelnya itu cuma 2 minggu mendekati UTBK ya? Oh gitu. Kalau Mas Dimas gimana nih? Ikut bimbel juga nggak? Dari kelas 10 apa gimana? Iya. Apa mandiri? Gimana nilainya bisa bagus tuh dari kelas 10 ikut bimbel atau gimana? Oh, bisa di-spill nggak nilai rata-rata? Iya, 5 boleh nggak semester tuh? tuh? Boleh tahu nggak? Biar adik-adiknya termotivasi gitu. Tadi kan katanya 90, paling nggak 90 ya, berarti Iya. di atas 90 gitu. Bagus banget dong ya. Rajin banget, ambis banget gitu ya. Kalau aku dari kelas 10 belajar mandiri, nggak ikut les. Terus kalau buat nilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 5 aku 92. 92 guys. 92. Terus kan ini nih, apa mendekati SNM ya. Kamu belajar SPM juga nggak apa? Ah udahlah, udah keterima Udah kuota optimis SNM. nih Janda. Apa gimana? Enggak dong, tetap harus belajar UTBK juga. Nah, dengerin dulu. Tetap ada persiapan gitu ya. Iya, benar. Persiapkan plan Plan B. terburuk gitu kan. Iya. Oke, karena kita nggak tahu kedepannya mau gimana. Aku mau tanya dong pertanyaan, aku kepo banget. Apa? Boleh nggak? Boleh dong. Emang bener ya anak kedokteran tuh nantinya beli mayat gitu tuh bener nggak sih? Beli mayat. Iya, kan katanya ada yang cerita-cerita kayak gitu. Oh iya. Kamu banyak main Twitter ya, Sus? Oh, bener. Kalau setelah aku ya, dan setelah aku menjalani itu beli mayat enggak, tapi kalau ketemu mayat gitu, namanya kita sebutnya kadaver gitu ya, kayak bahan ajar gitu, ya iya ketemu gitu, karena buat belajar langsung tentang kayak mungkin organ-organ tubuh, jaringan-jaringan tubuh gitu. Tapi kalau belinya enggak, udah disediain kok dari kampus, mahal soalnya kalau beli. Iya ya, makanya. Oh, berarti nggak beli tuh, Sas. Ngapain beli mayat? Serem juga nggak sih? Kayak, terus kalau udah selesai ditaruh mana gitu? Iya, masa malam-malam udah dikubur gitu. Kan nggak lucu. Ntar malah nggak ada yang masuk ke dokter. Kayaknya udah kali ya, Sus, karena durasi Iya. kita juga Ini kita udah lewat nih. Dal masih banyak diliatin pertanyaan gitu ya. sama Mbak PDD. Jadi mungkin sekian dulu ya podcast kita hari ini, Afik. Semoga bermanfaat buat yang mendengarkan dan semoga yang beri info bisa dapat pahala, terus dilancarkan kuliahnya, bisa lulus tepat waktu. Kalau Bisa kumpul kuliah gitu ya. sambil istirahat juga. Ada waktu istirahatnya. Jangan lupa kesehatan. Amin amin. Oke, jadi buat episode kali ini cukup kali ya, Sus. Iya, mungkin Oke. kita bakalan ketemu lagi di Episode podcast selanjutnya. Oke, See you. see you. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.